Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Sudah 4 hari berlalu saat Kim Ho Jin pertama memasuki dungeon. Lee Jin Ah terus dipaksa untuk bertarung. Meskipun sudah kelelahan, ia terus dipaksa bertarung. Noti pun muncul. 24 jam lagi sampai kuis bertahan hidup selesai. Noti pun muncul lagi. The Dark World Surrogate, terkesan dengan sifatmu yang serba cepat, mengambil tindakan, memberikan katalog sebagai hadiah. Lee Jin Ah pun merengek meminta istirahat. Dia sudah 4 hari disuruh bertarung tanpa henti. Aku bukanlah mesin. Kim Ho Jin berpikir perkataannya ada benarnya. Lalu Kim Ho Jin memutuskan untuk beristirahat. Karena sisa questnya tinggal 1 hari lagi, kita harus mengumpulkan tenaga. Mendengar keputusan Kim Ho Jin, Lee Jin Ah tersenyum gembira. Ia pun langsung mukbang. Saat asiknya ia mukbang, Lee Jin Ah dihampiri oleh si botak licin. Lee Jin Ah berpikir mungkin si botak licin kelaparan juga. Dengan inisiatif, dia memberikan 1 buah coklat ke si botak licin. Si botak licin hanya memandanginya. Lalu ia menyodorkan tangannya. Lee Jin Ah tersenyum. Ia berkata, "Akhirnya kau terbuka juga denganku. Hei Kim Ho Jin, apa kau lihat ini yang namanya pertemanan?" Ia pun meneteskan air mata karena terharu. Lalu ia lupa, mungkin Kim Ho Jin lapar juga. Saat ia menoleh, Lee Jin Ah terkejut. Ia kesal lalu berkata, "Jadi kau yang mengendalikannya? Dasar bajigur kau Kim Ho Jin, kau mengerjaiku." Sambil memakan coklat, Kim Ho Jin berkata, Aku ingin tahu seperti apa rasanya yang dinamakan pertemanan." Mereka pun terus berdebat. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah sinyal pertolongan. Lee Jin Ah berkata, "Kita sudah banyak membantai monster, apa masih ada yang tersisa?" Kim Ho Jin berkata, "Itu bukan sinyal pertolongan. Karena kita akan menuju ke lantai kedua, mereka memanggil semua player untuk memutuskan urutan berburu Needle Snake. Kenapa mereka tidak menggabungkan kekuatan mereka saja? Mereka jadi sombong." "Tidak, tapi sudah arogan," ucap Lee Jin Ah. "Kita sudah membuat mereka santai selama 5 hari itu. Tentunya membuat mereka menjadi percaya diri," ucap Kim Ho Jin. "Aku akan memeriksa dulu katalog yang baru aku dapat. Setelah itu, kita pergi." Lee Jin Ah terkejut saat melihat kertas skill yang Kim Ho Jin pegang. Bukannya itu katalog emas? Kim Ho Jin tersenyum. Ini adalah skill utama yang digunakan John Keor, Explosion of Corvus, yang mempunyai efek kalau menyuntikkan mana ke tubuh monster, tubuhnya akan meledak kapan saja. Di tempat kumpul para hunter, ada seseorang yang berdiri di atas sebuah batu. Itu adalah Jung Hon. Ia membuka percakapan. "Perhatian, sepertinya para player yang selamat sudah berkumpul. Dengarkan semuanya, dalam beberapa menit quest bertahan hidup akan selesai, dan kita akan bisa masuk ke lantai selanjutnya. Persekutuan termasuk kuil Hatae akan mencoba berburu Needle Snake terlebih dahulu. Apa ada pertanyaan?" Lee Jin Ah berkata, "Seperti yang kau bilang, dia gila, jadi mereka sungguh memutuskan untuk membuat urutan. Karena tidak ada pertanyaan, aku akan memberi kalian 1 hal yang harus kalian camkan. Ingat ini, jangan mengganggu perburuan kami. Kalau kalian melakukannya, aku akan langsung membunuhnya." Lee Jin Ah berbisik kepada Kim Ho Jin. "Dia memberi peringatan kepadamu. Apa yang harus kita lakukan? Kau sudah ada rencana kan?" Tiba-tiba ada orang yang menyenggol Lee Jin Ah. Orang itu berkata, "Did you understand what he said?" Yang artinya, "Apa kau mengerti apa yang dia bilang?" Dilihat dari bahasanya, orang itu perwakilan dari guil Rusia. Lee Jin Ah kesal. Kenapa dengan orang ini? Tidak bisakah dia bicara bahasa Korea? Ia ingin membalas perbuatan dari orang itu. Akan tetapi Kim Ho Jin menghentikannya. Takutnya ia akan membuat masalah. "Oke, good luck," ucap Kim Ho Jin. Si rambut keriting pun tersenyum, lalu ia pergi.
Lee Jin-ah berkata, "Kenapa kau menghentikanku? Dia bahkan sudah meremehkan kita. Apa kau ingin melawan mereka?" Kain merah yang diikat di tangan mereka itu berarti menjelaskan kalau mereka satu tim, tapi kau tidak menyadarinya, ucap Kim Ho Jin. Sambil tersenyum malu, Lee Jin-ah berkata, "Aku tidak mungkin tidak menyadarinya." Lee Jin-ah bergumam, "Jadi itulah kenapa orang-orang pada diam." Lalu ia berbisik kepada Kim Ho Jin, "Di sana ada yang tidak memakai kain merah. Tunggu, itu berarti kita tidak punya kesempatan melawan mereka." Kim Ho Jin tersenyum lalu berkata, "Apa kau berpikir begitu?" Mereka semua pun masuk ke lantai 2. Para hunter Hatay pun berkumpul dan memulai penyerangan pada bos dungeon Needle Snake. Para hunter bersembunyi di balik pepohonan. Dilihat dari ekspresinya, mereka semua ketakutan, tetapi mereka memberanikan diri untuk melawannya. Lalu Jung Hon memberikan komando, "Sekarang saatnya serang ular itu." Para hunter langsung melancarkan serangannya dan berhasil mengenai kepala monster Needle Snake. Ular itu meraung kesakitan. Kim Ho Jin hanya memperhatikannya di balik ketinggian. Lee Jin-ah berkata, "Apa kau akan cuma melihatnya? Kalau begini terus, bukannya mereka akan lebih dulu mengalahkan Needle Snake?" Kim Ho Jin berkata, "Tidak, itu mustahil." Karena ia tahu dari ingatan sebelumnya, ular itu memang kuat, sulit untuk dikalahkan. Lee Jin-ah bertanya, "Kenapa mustahil? Dengan jumlah orang-orang ini, apa tidak cukup?" Kim Ho Jin bertanya balik, "Saat kau pertama bertemu monster, apa yang pertama kali kau lakukan?" Lee Jin-ah merenung. Dengan percaya diri, ia berkata, "Aku akan lari mendekatinya, lalu meninjunya. Karena aku juga tidak akan tahu apa yang akan dilakukan monster itu. Akan sulit untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga. Kalau aku berusaha sekuat tenaga dari awal, aku akan kewalahan." Kim Ho Jin membenarkannya, lalu ia menunjuk. "Lalu bagaimana dengan monster yang ada di sana? Apa kau mau meninjunya?" Dengan percaya diri, Lee Jin-ah berkata, "Ya, aku juga akan meninjunya. Bukannya lebih baik cepat-cepat mengalahkannya dengan jumlah orang sebanyak itu?" Kim Ho Jin berkata, "Kalau hal itu bisa terjadi, kenapa sampai sekarang belum ada orang yang bisa menaklukkan dungeon ini? Apa mereka kurang orang? Apa orang-orang yang gagal sebelumnya jumlahnya kurang dari orang-orang yang ada di sini sekarang?" Jung Hon angkat suara, "Kerja bagus semuanya, terus lanjutkan seperti ini." Sambil tersenyum licik, Jung Hon berkata, "Kalau seperti ini, tinggal mengulur waktu sampai kita bisa menangkapnya. Aku akan menjadi player pertama yang membunuh Needle Snake." Karena terkena serangan bertubi-tubi, ular itu melarikan diri. Akan tetapi, para hunter tidak membiarkan ular itu pergi. Mereka menghadang menggunakan skill tanah untuk menghadang pergerakan ular itu. Dengan mudah, ular itu menghancurkan tanah yang menghalanginya. Kim Ho Jin hanya diam dan terus memperhatikannya. Ia berkata, "Ini baru dimulai." Lee Jin-ah bertanya, "Apa maksudmu baru dimulai? Tapi ini sepertinya akan segera berakhir." Kim Ho Jin menepis perkataan Lee Jin-ah. "Tidak, Needle Snake belum menyerang mereka sampai saat ini." Tanduk di tubuh yang seperti jarum, bukannya kau tidak merasa aneh? Para hunter terus bertubi-tubi melancarkan serangannya. Lagi-lagi serangannya berhasil mengenai kepala Needle Snake. Needle Snake tidak tinggal diam. Ia melancarkan serangan menggunakan ekornya. Akan tetapi serangan itu berhasil ditangkis oleh para tanker. Karena terus terkena serangan bertubi-tubi, Needle Snake mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sekarang ia akan melancarkan serangan menggunakan tanduk runcing di kepalanya. Jung Hon berteriak, "Hentikan serangan! Kalian semua waspada, ular itu akan melancarkan serangan." Needle Snake mengampaskan tulang-tulang runcing itu ke arah para hunter.
Ular itu meraung. Efek serangannya sampai menuju ke arah Kimojin berada. Kimojin bergumam, "Aku pikir tanduknya itu dilapisi racun mematikan. Aku tidak menyangka ternyata cuma tanduk biasa." Lee Jin-ah tercengang melihat serangan Needle Snake. Tadi itu tipe serangan area. Junghon bergumam, "Apa yang terjadi? Apa cuma itu saja? Aku pikir ular itu menyembunyikan sesuatu, tapi ternyata cuma serangan area, serangan jarak jauh biasa. Itu bukan masalah besar." Para hunter selamat menghindari serangan ular itu. Salah satu hunter berkata, "Apa tanduk-tanduk ini berasal dari tubuh Needle Snake? Aku tidak menyangka tanduknya serapuh ini, di dalamnya bahkan kosong." Junghon berteriak, "Needle Snake sudah tidak punya tanduk lagi." Ia menyuruh para hunter untuk menyerang sebelum tanduknya tumbuh lagi. Dengan sombongnya Junghon berkata, "Apa cuma ini? Meski dia dijuluki ular yang paling mematikan, atau apalah itu, ternyata tidak ada apa-apanya bagiku." Mereka semua pun berlari ke arah Needle Snake. Akan tetapi mereka berhenti tiba-tiba. Hunter-hunter itu tiba-tiba terbatuk, mengeluarkan darah dari mulutnya. Tidak hanya satu, mereka tumbang satu persatu. Apa yang terjadi? "Ini racun, semuanya mundur." Lelaki itu berteriak, "Hei Junghon, dampak racun sangat serius. Sebagian besar tanker sudah tidak bisa bertempur." Melihat itu, Junghon panik. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada tanda-tanda mereka terkena racun. Jangan bilang tanduk-tanduk itu berisi racun. Kalau tanker sudah lumpuh, itu artinya racun ini mematikan. Itu si botak licin ngapain di atas pohon? Kimojin tersenyum, sungguh menarik. Lee Jin-ah juga panik. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Kimojin berkata rencana mereka gagal. Karena racun Needle Snake, mereka sekarang sedang mundur. "Tunggu, jangan bilang tanduknya itu ada racunnya," ucap Lee Jin-ah. Kimojin menjawab, "Tidak, sebelum serangan jarak jauh monster itu, The Mag Dealer yang di dekat ular itu sudah terkena efeknya. Kalau tanduknya beracun, harusnya ia terkena efeknya pertama kali itu adalah dealer, dibandingkan dengan tanker yang punya heal tinggi. Jadi, dari mana munculnya racun itu? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita ikut bertarung dengan orang-orang itu?" ucap Lee Jin-ah. "Tidak, sekarang kita sudah mengetahui kartu as mangsa kita. Kita akan menyerang sendiri," ucap Kimojin. Lee Jin-ah berkata, "Tunggu, apa yang akan kau lakukan? Apa kau punya rencana?" Kimojin berkata, "Aku akan pergi melawan Needle Snake. Kau tunggu di sini dan bersiaga." Lee Jin-ah berkata, "Tunggu, apa maksudmu? Hei bajigur, aku di sini bukan orang yang seenaknya kau bisa beri perintah." Kimojin tersenyum, "Apa kau akan ikut menyerang Needle Snake? Aku tidak peduli apa yang akan kau lakukan. Kalau kau terkena efek racun, aku tidak akan membantumu." Lee Jin-ah pun kena mental dan terpaksa mendengar perintah Kimojin. Batin Kimojin, ia berkata, "Tidak berwarna dan tidak berbau. Racun ini tidak beraroma dan tidak bisa dilihat. Pastinya membuat para player tidak waspada. Sekarang aku mengerti kenapa sampai sekarang banyak party yang gagal melawannya. Mereka pasti menderita kerusakan parah saat menyadari adanya racun. Tapi aku berbeda dengan mereka. Kekuatan Apophis diaktifkan. Anda kebal terhadap racun Needle Snake." Racun Needle Snake telah meningkatkan skill Blade Poison. Kimojin tersenyum. Saat kekuatan Apophis diaktifkan, bahkan bisa meningkatkan Blood Poison. Sungguh sangat cocok. Kimojin memungut senjata para hunter dan memasukkannya ke inventorinya. Ia berpikir, dengan tubuh seperti itu, kulitnya harusnya juga kebal. Daripada harus memotong kulitnya sedikit-sedikit, Kimojin tersenyum, merencanakan sesuatu. Scene berpindah, terlihat Junghon sangat kesal. Batin Junghon, "Aku sangat tidak waspada. Semua yang terjadi ini karena kesalahanku. Banyak bawahanku mati sia-sia." Di tengah kepanikan mereka mendengar sebuah raungan. Junghon menyuruh salah satu bawahannya untuk memeriksa apa yang terjadi. Ia melompat ke atas pohon. Ia tercengang melihat apa yang terjadi.
Lalu laki-laki bertudung itu berteriak, "Ini memang di luar nalar, tapi Needle Snake sekarang sedang bertarung dengan player." Mereka semua pun tidak mempercayainya. Lalu laki-laki itu menyuruh untuk melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Batin Junghon, tidak mungkin ada orang yang bisa bernapas di tempat neraka ini. Mereka pun naik dan memeriksanya. Junghon berpikir mungkin racunnya sudah menghilang. Ia mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke arah sana. Batin Kim Bo Jin, seperti yang kuduga, anak panah tidak sanggup menembus kulit tebalnya. Kim Bo Jin naik sambil membawa 2 buah tombak di kedua lengannya menuju ke atas kepala ular itu. Prajurit skeleton terus menghujani Needle Snake dengan anak panah. Ular itu meraung. Ia menerjang ke arah prajurit skeleton. Beruntung kedua prajurit itu berhasil menghindarinya. Karena serangannya meleset, Kim Bo Jin berhasil mendekat ke kepala Needle Snake. Ia memutar-mutar tombaknya dan berhasil menancapkan kedua tombak itu tepat ke arah lubang bekas tanduk Needle Snake. Noti pun muncul, Needle Snake telah terkena efek racun. Kim Bo Jin berkata, "Seranganku akan efisien. Aku akan memberikannya racun lewat lubang-lubang itu. Ini seperti pori-pori manusia, pasti sangat menyakitkan." Tidak tinggal diam, ular itu langsung menerjang Kim Bo Jin. Kim Bo Jin melemparkan tombaknya. Tombak itu berhasil mengenainya, tepat terkena mata Needle Snake. Needle Snake meraung kesakitan. Lalu Kim Bo Jin berlari dengan sangat cepat. Shin berpindah ke tempat Lee Jin Ah berada. Ia disuruh Kim Bo Jin membantai monster-monster orc. Dengan kesalnya ia berkata, sebenarnya apa yang dia rencanakan? Aku disuruh untuk mengumpulkan mayat orc di tempat ini. Saking kesalnya, Lee Jin Ah mengacungkan kedua jari tengahnya ke arah si botak licin. Tiba-tiba si botak licin berbicara, "Laporkan situasinya." Karena kaget, Lee Jin Ah langsung menyembunyikan kedua tangannya. "Bajigur kau Kim Bo Jin, kau mengagetkanku. Sejak kapan kau di situ?" Lee Jin Ah melaporkan kalau situasinya sudah sesuai rencana. Kim Bo Jin berkata, "Sepertinya persiapannya sudah selesai di sebelah sana. Sekarang saatnya." Anda telah terhubung. Sekarang Kim Bo Jin mengendalikan tubuh skeleton dari jarak jauh. Dengan cepat Kim Bo Jin menerjang ke arah Needle Snake. Lagi-lagi ia menancapkan tombak ke lubang Needle Snake. Anda telah terputus. Anda telah terhubung lagi. Kim Bo Jin memakai strategi yang sama sambil terus berpindah-pindah ke tubuh prajurit skeleton. Needle Snake telah terkena efek racun. Star Needle Snake menurun. Karena makhluk ini besar, efek racunnya sedikit memakan waktu dari yang kukira. Anda telah terhubung. Akibat serangan bertubi-tubi yang Kim Bo Jin lancarkan, HP Needle Snake terus menurun dengan signifikan. Monster ini ingin kabur karena tidak sanggup mengatasi racunku. Kim Bo Jin tersenyum. Sesuai rencana, ular itu berlari ke arah tumpukan mayat orc. Skill Explosion of the Dead diaktifkan. Setelah mengaktifkan skill itu, mayat orc meledak. Ledakannya sangat dahsyat, sampai mengenai tubuh dan kepala Needle Snake. Monster Needle Snake berlari ke arah berlawanan. Lagi-lagi ular itu terkena efek ledakan yang dahsyat. Shin berpindah sebentar. Terlihat sebuah berita, Guild Phoenix yang menyerang dungeon 4 lantai telah gagal. Mendengar berita itu, Osai-chan tersenyum gembira. Ini akan semakin menarik. Inilah akhir dari Elite Proc yang Pak Yong-wan besarkan. Dengan seluruh kebanggaannya telah musnah. Mungkin harga dirinya akan terluka saat keluar dari dungeon 6 lantai. Shin berpindah lagi. Lee Jin Ah terkagum-kagum. Ia berkata, si bajigur itu bahkan bisa memprediksi ke arah mana monster itu kabur.
dan sengaja memakai ledakan untuk menahan pergerakan monster itu. Pantas saja aku disuruh untuk menumpuk monster di tempat yang berbeda. Kim Ho Jin berkata, akhirnya kau membuat posisi melingkar. Apa kau menyerah sekarang? Kim Ho Jin tersenyum. Ia berkata, sejauh yang aku lihat, dia seharusnya dalam keadaan panik sekarang, tapi dia sudah terlambat. Terus-menerus prajurit skeleton menghujani dengan anak panah. Notif pun muncul, Needle Snake telah dikalahkan. Mendengar notif itu, kelompok Junghon mempercepat larinya. Sial, aku harus pergi melihat wajah orang yang telah mengalahkan Needle Snake. Anda telah mendapatkan pencapaian sebagai pembunuh Needle Snake. The Dark World Surrogate memberimu beberapa otoritas kepadamu. Semua skillnya naik. Anda mendapatkan Master Stone tingkat C. Setelah mengalahkan Master Needle Snake, pintu dungeon terbuka. Notif pun muncul lagi. Anda mendapatkan Magic Pear of Yellow Dragon di dalam tubuh Needle Snake. Ketika Junghon ingin mendekat ke bangkai Needle Snake, Lee Jin Ah menghadangnya. Junghon berusaha menegosiasi agar dia diberikan jalan untuk lewat ke arah sana. Dengan secara tiba-tiba, pasukan skeleton keluar dan berdiri tepat di belakang Lee Jin Ah, menandakan kalau ia tidak akan membiarkan mereka lewat. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.